Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fulia Randi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan membahas tentang fonologi. Sebelum kita beranjak lebih jauh tentang pembahasan fonologi, perlu kita ketahui apa itu fonologi. Fonologi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu fonetik atau fonetik, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang hakikat suatu bunyi tanpa memperhatikan fungsi daripada bunyi tersebut untuk membedakan suatu makna. Contohnya, babi adalah hewan yang berkaki 4. Fonem E pada kalimat hewan berkaki 4 itu merupakan hakikat dari fonem tersebut, sehingga tidak memiliki fungsi, tidak bertujuan untuk membedakan suatu makna. Terus kita beranjak pada jenis-jenis fonologi. Fonologi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fonologi akustik, yang kedua auditoris, dan yang ketiga yaitu artikulator atau organis. Fonologi akustik yaitu fonologi yang membahas tentang pelukisan bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat bicara yang berwujud gelombang bunyi melewati udara hingga sampai ke telinga pendengar. Jadi fokus daripada fonetik jenis akustik tersebut ini merupakan pemfokusan tentang gelombang bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara. Jadi bunyi itu dihasilkan karena ada getaran daripada gelombang udara sehingga menghasilkan suatu bunyi. Yang kedua yaitu jenis fonetik auditoris. Jenis fonetik auditoris itu merupakan jenis fonetik yang meneliti tentang bunyi bahasa yang diterima, sehingga jenis fonetik ini bersifat subjektif karena setiap telinga daripada penerima bunyi tersebut itu berbeda. Terus yang terakhir yaitu fonetik organis atau fonetik artikulator. Fonetik artikulator ini merupakan fonetik yang meneliti bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara itu sendiri. Jadi titik tekan pada jenis fonetik ini yaitu bagaimana mekanisme suatu daripada alat bicara sehingga menghasilkan bunyi yang keluar. Berbicara tentang alat ucap atau alat bicara sendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama artikulator aktif dan artikulator pasif. Apa itu artikulator aktif? Artikulator aktif adalah alat ucap yang mana itu bergerak pada saat proses mekanisme untuk menciptakan suatu bunyi. Di antaranya yaitu anggota tubuhnya, bibir bagian bawah, gigi bagian bawah, dan rahang bagian bawah. Karena bibir, rahang, dan gigi bagian bawah itu merupakan unsur anggota tubuh yang bergerak pada saat proses mekanisme untuk menghasilkan suatu bunyi. Sedangkan artikulator pasif merupakan artikulator yang alat ucap yang tidak bergerak pada saat proses mekanisme untuk menghasilkan suatu bunyi. Di antara anggotanya yaitu rahang bagian atas, gigi bagian atas, dan bibir bagian atas itu tidak bergerak pada saat mekanisme untuk menghasilkan suatu bunyi. Adapun alat ucap itu terbagi menjadi banyak sekali. Di antaranya yaitu paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, rongga mulut, laring, faring, rongga hidung, bibir, gigi, lidah, valium, uvula, dan yang lainnya. Semuanya itu memiliki fungsinya masing-masing untuk menciptakan suatu bunyi, baik itu bunyi vokal atau bunyi konsonan. Selanjutnya
itu kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, itu tempat artikulasi. Sebelum kita masuk pada pembahasan tempat artikulasi, kita harus mengetahui apa makna daripada artikulasi itu sendiri. Artikulasi secara bahasa yaitu merupakan lafal atau pengucapan suatu kata. Sedangkan secara istilah yaitu merupakan perubahan rongga dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dan proses terjadinya bunyi bahasa tersebut disebut proses fonasi. Adapun tempat daripada artikulasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama al-jawf, yang kedua al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, dan yang kelima yaitu al-khaysum. Di antara huruf yang merupakan tempat al-jawf atau rongga mulut itu merupakan huruf mad. Apa saja huruf mad? Huruf mad yaitu huruf alif, waw, sama ya. Itu cara pengucapannya atau tempat artikulasinya itu terdapat pada rongga mulut. Yang kedua yaitu al-halq. Apa yang dimaksud dengan al-halq? Al-halq adalah tenggorokan. Maksudnya gimana? Cara tempat artikulasi atau tempat mekanisme untuk menghasilkan suatu bunyinya itu terdapat pada tenggorokannya. Adapun huruf-huruf dalam bahasa Arab yang termasuk dalam kategori al-halq itu merupakan ain, ghain, ha, hamzah, ha, dan kha. Itu cara pengucapannya itu terdapat pada tenggorokan. Terus yang ketiga yaitu al-lisan. Al-lisan yaitu di lidah. Jadi cara mekanisme untuk menghasilkan suatu bunyinya itu berada di dalam lidah. Di antara lafadznya atau hurufnya yaitu qaf, jim, kaf, lam, shod, shin, sin, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu asyafatain. Asyafatain menurut bahasanya yaitu adalah bibir. Jadi pengucapan atau pembentukan artikulasi daripada suatu bunyinya itu terdapat di bibir. Di antara hurufnya yaitu fa, waw, mim, sama ba. Jadi ketika mekanisme pembentukan bunyinya itu perlu untuk menggerakkan bibirnya. Yang terakhir yaitu al-khaysum, yang berarti hidung. Jadi cara pengucapannya itu gelombang udaranya itu melewati hidung. Adapun hurufnya yaitu mim dan nun. Masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi. Bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi semivokal. Bunyi vokal itu merupakan bunyi yang mana cara pengucapannya itu tidak membutuhkan artikulasi, dan gelombang udara atau udara yang dikeluarkan dari paru-paru itu tidak ada hambatan pada saat mengeluarkannya. Berbeda dengan huruf konsonan atau bunyi konsonan. Bunyi konsonan itu merupakan bunyi yang mana cara pelafatannya itu menggunakan artikulasi dan terdapat hambatan pada saat pengucapannya, hambatan udara. Dan yang terakhir yaitu bunyi semivokal. Bunyi semivokal merupakan bunyi yang prakteknya berupa konsonan, namun saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Contohnya w dan y. Nah, mengapa disebut konsonan yang belum murni? Karena tidak ada hambatan di dalam pengeluaran udara dari paru-paru tersebut, dan tidak membutuhkan artikulasi yang cukup banyak dalam cara pelafatannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.